Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas terkait pembuktian induksi matematis. Di sini yang perlu kita ketahui sebelumnya definisi dari induksi matematis. Induksi matematika atau induksi matematis itu menjadi sebuah metode pembuktian secara deduktif yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan benar atau salah, di mana merupakan suatu proses atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan berdasarkan pada kebenaran pernyataan yang berlaku secara umum, sehingga pada pernyataan khusus atau tertentu juga bisa berlaku benar. Jadi dalam induksi matematika ini, variabel dari suatu keputusan dibuktikan sebagai anggota dari hubungan bilangan pasti. Jadi induksi matematis merupakan salah satu metode untuk membuktikan apakah suatu pernyataan itu benar ataukah salah. Jadi selanjutnya kita akan membahas terkait langkah-langkah pembuktian secara induksi matematis. Ada 3 langkah yang perlu dibuktikan. Yang pertama adalah membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita asumsikan. Jadi di sini di tahap kedua kita tidak membuktikan, tapi kita hanya mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Nah, lalu selanjutnya di tahap ketiga inilah baru kita membuktikan bahwa rumus atau pernyataan itu juga akan bernilai benar untuk n sama dengan k tambah 1. Hal ini berdasarkan prinsip domino. Di slide selanjutnya di sini dibahas. Coba Ananda sekalian, pada saat dipraktekkan kita menjatuhkan domino pertama, maka secara logika kalian bisa melihat domino-domino yang ada di belakang itu akan jatuh. Nah, induksi matematika itu menggunakan prinsip seperti ini. Ketika yang pertama jatuh, maka yang pertama benar, maka asumsinya berikutnya untuk n sama dengan k dan terakhir untuk k tambah 1 juga akan dinilai benar. Nah, selanjutnya untuk dijelasnya di sini, untuk menerapkan prinsip induksi matematika kita harus terbiasa dulu menyatakan pernyataan P sama dengan PK tambah 1 ke dalam pernyataan PK yang diberikan. Untuk menyatakan P dalam kurung K tambah 1 itu disubstitusikan kuantitas K tambah 1 ke dalam pernyataan P K. Coba di sini anak-anakku sekalian perhatikan ibu telah berikan buat info soal pernyataan. Nah, di sini ada pernyataan PK. Nah, selanjutnya kalian ditantang bagaimana mencari nilai dari PK tambah 1. Jadi kalian bisa skip atau jedah dulu video ini, lalu kalian bisa kerjakan dengan sendiri. Nanti kalian cocokkan dengan jawaban yang ada pada slide selanjutnya. Ibu sudah tuliskan secara ringkas cara mengerjakannya. Jadi silakan anakku sekalian coba sendiri dulu untuk kerjakan, lalu kalian next videonya untuk lihat hasilnya. Ya. Oke, jadi jawaban dari soal tantangan yang Ibu berikan adalah seperti ini. Jadi PK tambah 1, di mana K kuadratnya kita ubah jadi K tambah 1 kuadrat. Terus K yang di dalam kurung itu kita ubah jadi menjadi K tambah 1 kuadrat. Jadi yang warna pink itu adalah penggantian variabel K menjadi K tambah 1. Lalu kita sederhanakan K tambah 1 tambah 1 menjadi K tambah 2 kuadrat. Nah, sampai di situ untuk nomor 1-nya. Selanjutnya untuk nomor 2-nya kalian tinggal ganti juga untuk K menjadi K tambah 1. Akhirnya menjadi 1 tambah 5 tambah 9 tambah ini deret ya. Tambah 4K kurang 3. Gimana caranya? Yaitu 4 dikali masuk ke dalam 4 kali K. 4K ditambah 4 kali 1 dapat 4. Kurang 1. Jadi 4K dikurang 4 kurang 1 dapat 3. Oke, selanjutnya di sini kalian coba lihat
di deret selanjutnya yaitu P dalam kurung K tambah 1 kurang 3. Nah, di sini kalian masuk juga nak ya. 4 kali K 4K tambah 4 kali 1 4 dikurang 3 maka sisa 1. Next, selanjutnya ini adalah contoh soal pembuktian secara lengkapnya. Tentu kamu mengetahui di sini soalnya ya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Jadi kita suruh membuktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil. Jadi kalau bilangan ganjil positif itu dijumlahkan, itu nilainya sama dengan rumus n kuadrat. Nah, sekarang kita membuktikan kebenarannya. Alternatif penyelesaian yang pertama adalah tentu kamu harus mengetahui pola dari bilangan ganjil positif, yaitu 2n dikurang 1 untuk n bilangan asli. Sedemikian sehingga akan ditunjukkan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7 tambah seterusnya tambah 2n kurang 1 itu nilainya sama dengan n kuadrat. Nah, untuk membuktikan kebenaran formula tersebut, maka kita harus menyelidiki PN itu memenuhi prinsip induksi matematika atau tidak. Nah, sekarang langkah awalnya adalah untuk N sama dengan 1, maka P1 sama dengan, kita cuma gantikan anandaku sekalian, ganti nilai N menjadi 1. Ya, maka P1 sama dengan 1. Karena sama-sama 1, maka nilainya benar untuk P1 sama dengan 1. Langkah induksi yang kedua, karena P1 benar, maka kita juga asumsikan P2 benar, P3 benar. Nah, kita ambil untuk N sama dengan K. Jadi kita tinggal substitusikan, ganti variabel N menjadi variabel K. Selanjutnya kita buktikan di tahap ketiga untuk K tambah 1. Jadi kita menambahkan kedua ruas dengan 2K tambah 1. Akibatnya 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah bla 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 tambah 2K kurang 1 ditambah 2K tambah 1 sama dengan, di sini K kuadrat ditambah 2K tambah 1 itu nilainya sama dengan K tambah 1 kuadrat. Kita ubah modelnya supaya dia bentuknya sama dengan soal yang di awal. Maka setelah kita lihatkan, ternyata ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan. Maka terbuktilah bahwa formula 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah bla 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 2n kurang 1 itu nilainya sama dengan n kuadrat. Karena mereka memenuhi ketiga prinsip induksi matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel Netland. Video kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika, yaitu materi matematika wajib kelas 11. Materi induksi matematika ini akan saya bagi menjadi 3 video terpisah. Video pertama, kita akan menggunakan induksi matematika untuk membuktikan deret bilangan. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan keterbagian dengan induksi matematika. Dan video ketiga, kita akan membuktikan pertidaksamaan dengan induksi matematika. Dan ini adalah video pertama, kita akan belajar menggunakan. Kalian kerjakan soal tantangan yang Ibu berikan. Ada 2 soal tantangan. Yang pertama, kalian tentukan nilai PK tambah 1 dari pernyataan ini ya. Tentukan nilai PK tambah 1 dari pernyataan PK sama dengan 3K lebih dari sama dengan 2K tambah 1. Nah, selanjutnya kalian buktikan, cari nilai dari PK tambah 1 dari pernyataan K tambah 3 kurang dari 5K kuadrat. Ya, silakan kalian kerjakan. Lalu kalian bisa lihat jawabannya, apakah jawaban kalian sama, caranya sudah benar atau tidak. Ibu sudah spill di sini jawabannya. Kemudian untuk terakhir pembelajaran ini jangan lupa untuk berdoa dan memberi salam. Kemudian thank you for attention. I hope you had fun.
Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi jangan bosan-bosannya untuk belajar, jangan capek-capeknya untuk belajar. Kenapa? Karena hasil tak akan pernah mengkhianati prosesnya, nak. Silakan ditonton ulang video pembelajarannya supaya lebih jelas kembali. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.